Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah siang hari ini Allah izinkan kita semua untuk hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Kita akan bahas materi tafkir Islami. Kita akan lanjutkan judul tentang memahami kebenaran syariah atau kebenaran syar'i. Ini kan dulu kaidah umum pertama, ini turunan dari tema pertama. Waktu bahas kita al-husnu wal qubhu, ini kaidah umum pertama ya. Di materi tafsir Islami ada namanya kaidah-kaidah umum. Yang pertama kan al-husnu wal qubhu wal haqqu wal batiu yarji ila asy-syar'i la ila ghairihi. Baik buruk, benar salah kembali ke syariah, bukan ke yang lain. Nah, turunan dari kaidah besar itu ini ada beberapa bahasan. Memahami konsep kebenaran syar'i, nanti memahami Quran, memahami sunnah, memahami firaq, memahami mazhab dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengingat kan ada beberapa jenis kebenaran, salah satunya kebenaran agama ya. Itu di luar kebenaran pengetahuan, di luar. Meskipun kebenaran agama didukung oleh kebenaran filsafat, pengetahuan dan kebenaran seni. Clear ya? Nah, kalau kita bicara kebenaran agama, dimaksudkan di bab ini yakni agama Islam. Maka tema yang sering muncul itu namanya kebenaran syariah atau kebenaran syar'i. Nah, kita perlu paham duduk masalahnya itu. Yang dimaksud benar secara syariah itu apa? Jawaban yang simpel, sesuatu yang ada dasar syariahnya. Iya. Sesuatu menjadi benar dalam syariah itu kalau ada dasar syariahnya. Ada beberapa ungkapan di tengah masyarakat yang kebenaran itu diasumsikan dengan perkataan apakah Nabi mengerjakannya atau enggak. Nah, itu premis ini itu berisiko. Memang tampak baik, tapi itu berisiko. Karena apa coba? Karena banyak sekali hal benar yang tidak dikerjakan sama Nabi. Contoh nggak usah jauh-jauh, qobliyah maghrib itu Nabi nggak mengerjakan. Yang mengerjakan sahabat, tapi Nabi menyetujui. Ada kebenaran yang Rasul tidak mengerjakan. Contoh itu azl, itu terkenal di hadis. Azl itu meletakkan air sperma di luar tempatnya waktu berhubungan. Itu tidak ada satupun data hadis bahwa Nabi melakukan azl. Yang kita tahu ada hadis yang terkenal, kunna na'zil wal wahyu yangzil. Kami melakukan azl dan wahyu turun. Ya udah, itu benar. Jadi disebut benar itu kalau ada dasarnya. Nah, paham ya insyaallah ya. Ini cara berpikir tuh. Karena kalau ini enggak clear, kemana-mana tuh. Turunan dari disebut kalau ada dasarnya. Dasar syariat itu apa aja? Yang pertama tentu yang paling tinggi namanya Quran. Berarti nanti perlu paham Quran. Kan sebagai dasar. Bagaimana bisa menyebut ada dasarnya kalau nggak paham? Itu titik kritisnya di situ. Memahami Quran itu ada ilmunya. Ilmu memahami Quran namanya. Nah, nanti insyaallah akan kita bahas memahami Quran. Kedua, dasar yang kedua namanya sunnah. Itu jelas. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di, kitab Allah wa sunnatan Nabi. Dari dua dasar ini, sampai di titik ini simple bahasanya. Dari dua dasar ini
lahir dasar yang lain yang kemudian dikenal oleh para ulama sampai sekarang, namanya ijma'. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan majtama ummati ala dhalala. Nabi mengatakan umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Jadi kalau umatnya udah bersepakat itu berarti benar. Jadi ini ada dasar derivasi gitu namanya, akibat persetujuan Quran Sunnah atau Sunnah, namanya ijma'. Dan itu begitu Rasul wafat, itu langsung ada satu kasus yang gak ada di Quran maupun gak ada di Sunnah. Terus gimana coba? Dua kasus muncul pertama kali. Pertama adalah pembukuan Quran di satu mushaf. Gak ada perintah Nabi, Nabi gak mengerjakannya. Makanya kalau cara berpikirnya ini Nabi mengerjakannya, yaitu batal itu perbuatan Abu Bakar itu. Itu gak lama Rasulullah wafat langsung muncul kasus itu. Kasus orang-orang ahli Quran pada meninggal, mati syahid. Maka akhirnya usul, ini kalau nggak segera dibukukan, maka Quran bisa hilang karena hafid Quran pada meninggal. Para sahabat bersepakat bukan Quran. Itu ijma' pertama kali itu. Nggak ada satupun yang tidak setuju. Nah, ijma' pasti ada dasar hukumnya. Nggak mungkin ijma' tanpa dasar. Pasti akan dicariin ke Quran atau ke Sunnah. Itu dasarnya wa inna lahu lahafidun, inna nazala dzikra wa inna, kami akan menjaganya. Termasuk bentuk penjagaan Quran adalah kaum muslimin terlibat untuk membukukan Quran di satu mushaf. Apalagi diperkuat oleh hadis Nabi, ashabi kan nujum idza iqtadaitum ihtadaitum, sahabat itu bagai bintang, kalau kau ikuti sahabat maka kau akan dapat petunjuk. Itu sahabat sudah berbuat semuanya. Jadi sahabat sendiri itu jadi dasar hukum setelah sunnah. Kenapa? Ya Rasul yang nyuruh, pokoknya ikuti sahabat, berarti ikuti sunnah. Berarti ada perbuatan sahabat di luar yang sunnah. Lah kalau sama dengan yang sunnah, berarti ikuti sunnah aja, ngapain ikuti sahabat? Contohnya apa, ngikuti sahabat di luar sunnah. Lah ini bukuin Quran satu mushaf, itu nggak ada di sunnah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu clear dalam berpikir itu. Kalau berpikirnya nggak clear, banyak perbuatan batal semua. Termasuk memerangi orang murtad. Itu Rasul nggak melakukannya. Kenapa coba Rasul nggak melakukannya? Kan nggak ada orang murtad zaman Rasul. Masalahnya gimana mau diperangi? Nggak ada case-nya. Murtad zaman Abu Bakar. Semua orang bayar zakat. Yang nggak bayar zakat zaman Abu Bakar. Wah, itu terjadi perselisihan kencang antara Umar sama Abu Bakar. Abu Bakar pokoknya aku akan perangi. Pokoknya yang bayar zakat sama Rasul, enggak bayar zamanku, tak perangi. Pokoknya saya perangi. Ya Khalifah, bukankah Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu alla ilaha illallah wa in qalu asaw minna dima'ahum wa amalahu. Ya Abu Bakar, bukan Rasul mengatakan saya diperintahkan memerangi orang, saya mengatakan la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan berarti mereka terjaga darahnya dan hartanya. Bukankah mereka sudah mengatakan, kata Abu Bakar, aku akan perangi. Abu Bakar enggak mengatakan di situ, aku akan perangi. Itu namanya perbedaan dari karena ngambil dasar hukum yang berbeda. Abu Bakar ngambilnya tidak dari situ. Dia bukan berarti tidak paham hadis itu, tapi menurut Abu Bakar bukan itu pemahamannya. Kalau begitu nanti semua orang ngomong la ilaha illallah enggak bisa diapa-apakan. Padahal sudah melanggar syariat sak gede-gedenya. Enggak bayar zakat, enggak sholat, enggak apa, enggak bisa diapa-apakan. Kata Umar, saya melihat Allah telah memberikan taufik pada Abu Bakar. Jadi akhirnya enggak dibantah. Dan betul, setelah selesai perang, betul, keputusan Abu Bakar benar. Itu dasarnya apa sih? Nah ini, jadi disebut benar kalau ada dasarnya. Nah tentu karena biasanya kasusnya hukum ya disebut dengan dasar hukum. Dalam bahasa namanya dalil syar'i. Ya, siap ya. Kemudian dari sunnah pula lahir kias. Gitu. Nah, di titik kias ini semua sahabat dan tabi'in dan ulama setelahnya menerima kias. Kecuali ada satu ulama besar yang tidak terima kias, namanya Dawud Dhohiri. Dawud Dhohiri lah satu-satunya enggak terima kias.
Dasar kias dari mana? Dasar kias dari hadis Mu'adz ibn Jabal. Kata ketika ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ilal Yamani faqala ya Mu'adz bimadza tahkum. Rasul mengutus Mu'adz ke Yaman dan Rasul bertanya kepada Mu'adz, dengan apa kau hukumi? Ahkumu bi kitabillah, aku hukumi dengan kitab Allah. Kata Rasul, fa illam tajid, jika kau tidak dapati. Berarti kan ada perkara yang ada di Quran. Loh, berarti Quran enggak sempurna. Enggak gitu cara berpikirnya. Tidak secara tekstual ditemukan, gitu maksudnya. Ahkumu bi sunnati nabiyhi, aku akan hukumi dengan sunnah Nabi. Qala fa illam tajid, jika kau tidak mendapatkan. Loh, berarti ada perkara yang enggak ada di sunnah. Loh, berarti sunnahnya enggak lengkap. Enggak gitu cara berpikirnya. Tidak secara tekstual ada di sunnah. Maka kata Mu'adz, ajtahidu ra'yi, aku akan memeras pikiranku. Nah, memeras pikiranku itu yang keluar pertama namanya mengkiaskan perkara yang tidak ada di zaman Rasul dengan apa yang ada di zaman Rasul. Mengkiaskan perkara yang tidak ada waktu ditemui setelah Rasul dengan Quran maupun Sunnah. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan hukum Islam ini sanggup mengcover seluruh dinamika kehidupan sampai sekarang. Salah satu sebabnya karena ada kias. Contoh, enggak usah jauh-jauh. Enggak usah jauh-jauh. Setelah para sahabat itu keluar dari area mana? Area Jazirah Arab. Ketemulah makanan non korma non gandum. Hai, kena zakat fitrah atau enggak? Zakat fitrahnya boleh enggak pakai non korma non gandum? Itu kena zakat enggak tuh beras? Itu langsung tuh, kasus pertama kali. Dan banyak kasusnya yang akhirnya menggunakan kias. Tapi sampai hari ini enggak ada yang menggugat kias kecuali Dawud Dohiri. Tapi beliau tabi'in ya. Apa tabi'in? Dapat kedua belakang sini. Tapi enggak ada yang mau ngikuti. Kayak memang agak rumit. Kalau tidak ada kias, akan banyak kasus enggak ada penjelasan hukumnya. Enggak usah jauh-jauh. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menemukan seorang pencuri yang ketika ditanya dia lapar. Ini apa ini? Kalau teks hukumnya kan harus dipotong. Itulah istihadnya Umar akhirnya, yang nanti namanya istihad. Terus itu nanti melahirkan, kalau dari hadis Mu'adz tadi banyak yang akhirnya menjadi dasarnya kias. Dari tindakan Umar itu lahir namanya kias berbasis maqasidus syariah, tujuan syariat. Sehingga hukum itu punya nilai yang kokoh, bukan sekedar teks hukum tanpa nilai yang kokoh, atau namanya value hukum biasa kalau di orang-orang hukum. Sehingga waktu itu diputuskan tidak dipotong tangannya. Menarik kan? Orang nyuri nggak dipotong tangannya justru, tapi itu dianggap yang paling tepat justru. Nah, proses berpikir ini sebenarnya sejak Rasul masih ada itu sudah terjadi, yakni zaman Amr bin As pernah diutus oleh Rasulullah perang, dan ia kedapatan dia sangat ada di situasi yang sangat dingin. Beliau junub. Kata ia, kalau aku mandi, pastilah aku akan binasa. Maka memutuskan untuk tidak mandi. Ketika dilaporkan ke Nabi, disetujui. Jadi bahwa para sahabat sejak awal itu berpikir tentang beragama ini tidak selalu murni melepas pikiran. Karena pikiran-pikiran itu diberikan tempatnya oleh agama. Tentu punya sambungannya ke Quran maupun Sunnah yang bersifat esensial gitu. Sehingga ijtihadnya Amr bin As setuju Rasulullah SAW. Titik kritisnya adalah astahidu ra'yi ini ternyata itu bukan monopoli Mu'adz.
Sahabat yang lain juga menggunakan istihad ketika ketemu perkara yang tekstualnya nggak ada di Quran. Itu zaman sahabat. Gimana setelah sahabat? Nah, lahirlah sekarang Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah nikmati. Ketika akhirnya mushaf ditulis oleh Utsman di 6 mushaf, itu tulisannya menggunakan khat awal yang jarang ada titiknya, bahkan nggak ada titiknya. Dan tidak ada barisnya, dan tidak ada tanda-tanda. Itu zaman Utsman. Waktu itu orang bisa baca. Ya karena memang orangnya bisa baca. Tibalah ke orang yang non-Arab murni, tulisan itu nggak bisa dibaca. Maka abad kedua, zaman 160-an, diperintahkan Quran untuk dikasih baris, dikasih tasdid, dikasih titik. Ada titik 1, titik 2, titik 3, titik bawah. Itu semua para ulama nggak ada satu pun yang menggugat bahwa itu salah. Apalagi sampai menyebut itu bid'ah. Dan itu jelas-jelas perkara baru, nggak ada contohnya di zaman Rasul. Saya ingin bawa contoh ini apa? Itulah cara berpikir tentang kebenaran agama. Jadi tidak ngawur gitu. Kenapa nggak ada satu pun yang menggugat keputusan Umar bin Abdul Aziz ketika memerintah Aswad ad-Du'ali untuk mengharokati Quran sampai sekarang? Itu mirip, tidak ada satu pun yang menggugat Abu Bakar menulis Quran di satu mushaf. Itu sama dengan keputusan Umar sholat tarawih 23 rakaat berjamaah, nggak ada yang gugat juga. Padahal jelas-jelas Aisyah ada di situ. Aisyah yang meriwayatkan sholat Nabi hanya 11. Ibnu Abbas ada di situ. Yang meriwayatkan sholat Nabi itu ada 13. Apa Aisyah takut sama Umar? Gak mungkin lah. Apa Ibnu Abbas takut sama Umar? Enggak. Itu maknanya apa? Saya berikan contoh ini. Itulah cara berpikir kebenaran syariah. Bingung ya? Yang bisa jadi kita akan nyebut itu bid'ah. Kok nggak ada yang bid'ahin itu? Mengharokati Quran itu? Kok nggak ada yang bid'ahin? Apa sahabat tidak tahu konsep bid'ah? Itulah kebenaran. Jadi kebenaran syariat itu benar-benar ada konstruksinya yang telah dipahami oleh sahabat sejak dididik sama Rasulullah alaihi wasallam. Gitu. Dan mereka secara fitrah itu bisa ngebedain gitu. Makanya Masya Allah ya, Allah telah yang kemudian nanti di kemudian hari para ulama menyebutnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu kan di kemudian hari. Waktu bersama Rasulullah itu kan nggak ada istilah-istilah itu. Pokoknya kalau sholat begitu. Tapi sahabat itu tahu persis ketidaksinkronannya sama Rasul itu di bidang apa. Nah, itu nanti kemudian kan kalau kita membuat tekstualnya hadis Nabi kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat itu bagian kalau lihat aku salat. Itu kan persis, bayangin. Aku lihat Nabi punggungnya ketika ruku itu kalau dikasih air tidaklah mungkin air ke depan, enggak mungkin ke belakang. Tapi sahabat tidak pernah memahami kalau ada punggung bengkok batal salatnya. Padahal menceritain Nabi begitu. Berarti kan enggak cocok sama Nabi. Wong Nabi itu punggungnya lurus banget. Dan jadi sahabat memiliki satu pemahaman yang Allah berikan kepada mereka, beragama begitu gitu. Jadi ngikuti Nabi mungkin yang pokok-pokoknya, yang enggak sanggup ya enggak apa-apa. Yang kemudian nanti oh ini wajib, ini sunnah, ini rukun, ini syarat. Itu kan nanti. Konstruksi berpikirnya kan nanti. Waktu zaman itu ya gitu aja, diikuti aja. Gitu. Dan nanti kalau salah lapor ke Nabi, gitu doang aja kan. Dan kalau nanti mentok mikir aja, kalau nanti mikirannya disampaikan ke Nabi. Jadi kalau dapat tinggal tanya aja ke Nabi. Tapi mereka berani berpikir, berani mengambil keputusan. Ya cerita yang terkenal itu. Kata Nabi, la tusalliyanna ahadun al-asr illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah, itu habis perang Khandaq gitu. Begitu tiba di asar, sebagian sahabat, ya kita sholat sekarang, udah waktunya asar. Sebagian mengatakan, lah kan kita belum sampai di Bani Quraidah. Ya akhirnya yang merasa ingin sholat ya sholat aja. Yang merasa tidak perlu sholat, ya nunggu di Bani Quraidah, karena tekstualnya wajib di Bani Quraidah. Dua-duanya ngapor ke Nabi, dua-duanya dibenarkan.
Saya tidak bahas fikihnya kan, saya tidak ngajar fikih ya. Ini bukan fikih. Saya ngajar begitulah sahabat berfikir. Jadi sahabat berfikir itu begitu. Ya udah, dipahami hadis Nabi, dia paham, kerjakan. Nanti dicek ulang aja ke Nabi. Bisa dipahami ya? Jadi kebenaran syar'i adalah sebuah tindakan atau apapun yang punya landasan syariah atau dalil syar'i. Nah, dalil syar'i itu Quran, hadis, kemudian baru ada ijma'. Nah, ada turunan di bawahnya yang menarik dengan berbagai macam perbedaan di antara para ulama besar. Ada yang setelah itu ada namanya istishab, ada istihsan, ada masalih mursalah, termasuk ada qaulus sahabi. Imam Malik itu kalau nggak ada ketemu kias, dia langsung ke qaulus sahabi. Lihat aja pendapatnya sahabat, ikuti aja. Nggak usah pakai pusing-pusing mikir. Karena sahabat itu dikasih payung oleh Nabi, ashabi kan nuju. Makanya sampai mengatakan bahwa Imam Malik itu pendapatnya lebih tepatnya adalah pendapatnya para sahabat di Madinah. Bukanlah pendapat beliau pribadi. Jadi kalau ada keputusan itu, kalau di Quran nggak ada, sunnah ada, ijma' nggak ada, ya udah para sahabat ngomong apa, itu juga aja. Nah, karena sahabat punya pegangan. Termasuk ada kayak istihsan, itu kan menarik. Istihsan itu hal-hal yang dianggap baik. Apa-apa dianggap baik. Ini contoh menarik ya. Apa-apa dianggap baik. Ngarpetin masjid. Ini kan kasus dekat dengan ibadah mahdoh. Rasul sholat di masjid yang pasir, betul ya. Bahkan Rasul sholatnya pakai sendal. Makanya beberapa ulama sholat pakai sendal. Di Riyadh itu dulu ada masjid, nggak dikasih karpet, kasih pasir, sholat pakai sendal. Mengikuti Rasul persis. Gitu. Boleh nggak? Boleh aja. Kalau mau dibongkar juga saya setuju aja. Nggak setuju. Tapi orang, oh bagus juga ya masjid dikarpetin. Itu namanya istihsan, dianggap baik. Kalau orang anggap baik, ya udah ini baik, melanggar syariat, enggak baik kok gitu. Jadi makanya nanti antara bid'ah sama istihsan itu agak sedikit perlu garis yang kuat. Gitu. Dan macam-macam termasuk akhirnya kita sholat yang enggak pakai sendal tuh. Sholat akhirnya bersih enggak pakai sendal sekarang kita sholat. Jadi dalil syar'i yang dipegang itu dalil syar'i. Ada apa? Misalnya masalih mursalah. Itu salah satu dalil syar'i. Namanya kebajikan yang dilepas. Yani ada kebaikan-kebaikan yang syariat melepasnya. Itu bisa jadi dalil. Salah satu contohnya nanti ke bawah keturunan apa? Ada satu kaidah yang juga besar namanya al-adah muhakam. Adat istiadat itu bisa dilandaskan hukum. Lu kok bisa? Iya. Terutama kalau antum bahas etika, akhlak itu banyak sekali kita akan refer ke adat istiadat. Karena kenapa? Karena syariat tidak memberikan proses teknis. Contoh, menghormati orang tua. Itu teknisnya gimana? Nggak ada teknisnya. Berarti kemana ngerujuknya? Adat istiadat. Jadi jangan sampai kita berpikir aneh, semua adat istiadat kamu tolak. Loh, enggak bisa. Adat istiadat itu ada tempatnya di Islam. Namanya al-adah muhakkamah. Itu bagian dari masalah mursalah. Menghormati orang tua di Saudi dengan memegang kepalanya, dicium keningnya. Di sini ditampleng kamu kalau megang kepalanya, semprot, langsung pakai parut. Lah wong anak kok kurang ajar. Di sini gimana? Cium tangan. Ada sungkeman itu. Cuman sungkeman harus ada batasnya karena kita bataskan nggak boleh ruko. Nah, jadi makanya harus proses sungkemannya yang syar'i. Jangan sujud nanti ke ibunya. Itu kan contoh menghormati orang tua beda, tapi sama-sama menghormati. Ngerujuknya gimana? Ya ke adat. Contoh misalnya di salah satu masyarakat disebut menghormati orang tua itu kalau lagi makan itu nggak akan memulai makan kecuali bapak ibunya memulai makan, betul ya? Tapi di kota enggak,
Karena bapak ibunya nggak jelas kapan pulangnya, ya mulai aja kalau kayak gitu. Ya bapak ini kan nggak ada budaya itu. Nah itu sama kes-kes, akhirnya keluarnya ke adat. Kan wajib bertindak ma'ruf ke pasangan, ya. Sekarang manggil suami, itu aturannya gimana? Di sunnah nggak ada teknis manggil suami. Adanya Rasul ya Humairah. Aisyah manggil ya Rasulullah. Boleh nggak manggil namanya? Di Betawi, istri manggil namanya suami itu boleh. Jadi ada salah satu itu punya 2 orang dekat, pimpinan badan, berarti level menteri. Di kantor kan sangat dihormati lah ya. Begitu ketemu istrinya pas rapat, dipanggil, man, lo kemana? Astagfirullah, pakai man. Namanya emang ujungnya man. Akhirnya, Pak di rumah nggak pakai bapak. Ya, gue emang Betawi emang kayak gini kalau dipanggil. Gitu jadi manggil man aja, berarti tuh direktur kepala kantor besar tuh. Semua orang takut sama dia. Panggil aja, man, lo kemana kemarin? Astagfirullah. Boleh di Betawi, tapi kalau di Jawa ya langsung kasih parut. Nggak pakai mas gitu misalnya. Itu contoh. Jadi maksudnya cara berpikirnya tuh dalil syar'i. Nah dalil syar'i itu akhirnya punya turunan kayak gitu. Bisa dipahami ya kira-kira. Sip. Dari sini maka ruang berbeda menjadi mungkin. Karena begitu masuk kias, bisa aja antara kias satu dengan kias lain berbeda. Kasus yang sekarang akhirnya ketemu. Boleh nggak mengkiaskan perkara dalam ibadah? Imam Ahmad nggak boleh. Gurunya boleh. Makanya lahir usholi fardhu dhuhri. Itu kias dasarnya. Karena Imam Ahmad menggunakan kias di ibadah itu dibid'ahkan. Ya boleh aja yang ngomong bid'ah. Tapi juga boleh aja mengatakan boleh kias. Salah-salah. Saya ingin cara berpikirnya ya. Saya nggak ngajari kalian fikih. Kalau fikih harusnya ustadz fikih aja, jangan. Itu konstruksi berpikir yang penting. Supaya paham. Jadi nggak bisa disalahkan ketika Syafi'iyah menggunakan kias di ibadah, bagi dia mau boleh kias. Gitu. Karena nggak boleh kias Ibnu Qasim. Imam Ahmad kias cuma di muamalah, di ibadah nggak pakai kias. Dibatasi sama dia. Nah, itu premisnya yang terkenal akhirnya dikenal gitu. Di dalam ibadah asalnya haram kecuali ada dalilnya. Muamalahnya haram. Itu premisnya Imam Ahmad, bukan premisnya ulama semuanya. Kadang sering dipahami. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Yang pertama kali mengusulkan cara berpikir usul fikih kitab Risalah itu. Cuma Imam Ahmad lihat loh, kok kiasnya kok kemana-mana. Jadi ada usul, termasuk macam-macam banyak. Kias di ibadah ini menyebabkan banyak. Termasuk ada bayar mut ketika orang tidak meninggalkan sholat dikiaskan dengan puasa, itu semua kias. Nah, Imam Ahmad lihat loh, kok kiasnya kemana-mana. Yaudah berarti nggak usah kias deh. Nah, itu menurut antum jadi itu dianggap patokan utama. Enggak, itu patokannya Imam Ahmad, bukan patokan semua orang. Kalau anda setuju ya boleh aja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya kita materi berpikir, biar ante otaknya berpikir, ketemu memang gitu. Yang kedua, di samping karena struktur dasar hukumnya itu bisa, pada waktu ketemu dasar hukum itu kan akan ketemu dasar hukum ini kuat apa enggak kuat. Nah itu makanya nanti akan ada disebut dengan dalil qot'i, dalil dhonni. Dasar hukumnya itu qot'i, memang pasti kayak Quran, atau hadis mutawatir, atau dalil dhonni. Hadisnya itu memang ada mengatakan sahih, mengatakan tidak, adanya di hadis ya. Udah kayak gitu maknanya bisa jadi dhonni, maknanya bukan hanya satu. Dari dasar hukumnya bisa aja akhirnya berbeda, itulah terjadi perbedaan. Makanya kebenaran syariat itu begitu sudah bicara dalil syar'i maka ada dua namanya. Sesuatu yang bersifat qot'i, yang itu adanya di usuluddin, pokok-pokok agama, itu tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Contohnya keesaan Allah, contohnya rububiyah Allah, contohnya wajibnya sholat, contohnya wajibnya puasa. Oke? Karena
kebenaran syar'i dalilnya qat'i. Dan itu ada di usul rata-rata. Tapi kalau dalilnya dhonni, baik dhonni thubutnya itu diperdebatkan sahih tidaknya, atau dhonni maknanya lebih daripada satu, dapat dipastikan tidak sama. Itu namanya furu'. Jadi kesimpulannya, kebenaran syariat itu ada yang bersifat qat'i, ada bersifat dhonni. Paham insyaallah ya? Kalau yang qat'i, jangan pernah berpikir untuk membuat perbedaan. Kalau yang bersifat dhonni, jangan pernah berpikir membuat kesamaan. Itu namanya cara berpikir kacau. Paham? Saya mengajarkan cara berpikir, bukan mengajarkan hasil berpikir. Hasil berpikirnya orang fikih itu. Jadi kalau di qat'i Anda berpikir untuk berubah, itu namanya liberal. Udah jelas Allah sah, Quran jelas, maksud Quran perlu diteliti ulang. Ya Allah, kayak gak ada kerjaan aja loh. Haji itu bisa dikiaskan dari Mekah ke Gunung Kerinci, ada haji di Gunung Kerinci. Opo nih wong iki ora genah. Ikoti haji wajib tempatnya di Masjidil Haram. Clear? Enggak ada penjelasan lain. Tapi kan Mekah enggak cukup, enggak urusanmu. Pokoknya hajinya aja di situ. Khudu anni mana? Sikap. Jadi enggak perlu mengkiaskan tanah suci ke tanah kerinci. Ada loh sekarang. Enggak perlu. Meskipun tempatnya mirip lembah haram. Mirip katanya lembah. Lagi sekarang diteliti, Majelis Ulama meneliti satu aliran di daerah Lembah Kerinci yang meyakini haji yang paling hakiki di haji Kerinci. Kalau haji di Masjidil Haram namanya haji zahir. Kalau ini haji batin katanya. Katanya orang-orang pinter. Aku ketemu Kiai Mukhlas itu dia ketua MUI bidang aliran sesat. Beliau juga wakil ketua Tarekat. Pas ketemu beberapa kali, "Ji, ada apa sih?" "Lagi neliti Ustaz." "Neliti aliran Kerinci." Lah kok bisa? Itu ternyata ada beberapa rektor Ustaz. Termasuk juga dosen-dosen saya itu Ustaz. Astagfirullah. Lo kok bisa? Tahu orang bisa sesat kayak begitu ya? Ya, orang pintar kalau keblinger juga ternyata ujungnya. Astagfirullah. Sip ya. Kalau yang qat'i, jangan pernah berpikir bikin berbeda. Udah clear. Tapi kalau yang far'i atau dhonni ya, yang dalilnya dhonni, enggak usah kerja keras untuk menyamakan. Engkau tidak lebih alim dari Imam Syafi'i, enggak usah ngerasa. Engkau tidak lebih alim dari Imam Ahmad. Dia aja enggak pernah bisa sama, kok masa kita mau nyama? Ya udahlah, lupain. Biarin aja beda. Imam Ahmad atau Imam Syafi'i itu pernah berdialog perkara yang paling dahsyat, tapi enggak ketemu sama-sama orang pintar ya. Imam Ahmad itu kan hormat sekali sama Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Karena Imam Syafi'i itu, ini kan tiga imam ini kan memang guru murid ya. Syafi'i itu muridnya Imam Malik, Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Tiga-tiganya nggak ada yang sama pandangannya. Makanya jangan punya murid pinter, nanti nggak sama dengan kau. Kalau mau ingin sama, murid aja agak bodohan dikit. Kata Imam Syafi'i, sampai saking hormatnya Imam Ahmad ke Imam Syafi'i itu, sampai anaknya Abdullah bin Ahmad itu iri kepada Imam Syafi'i. Kenapa sih abahku sampai demikian hormat sama orang ini? Siapa sih dia? Gitu. Pada waktu datang ke Baghdad itu. Kan Imam Ahmad itu megangin kudanya Imam Syafi'i. Megangin, nuntun. Imam Syafi'i di atas, dia di bawah. Saking hormat sama gurunya ini. Karena Imam Syafi'i yang memadukan antara riwayatnya Imam Malik yang kuat hadisnya itu dengan pendapatnya analisisnya Abu Hanifah, disatukan di kitab Ar-Risalah itu. Nah, Imam Ahmad terkagum-kagum betul. Makanya kiasnya jadi kuat, ini semua jadi kuat gitu. Itu yang merumuskan pertama kali Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, itu Imam Syafi'i nanya ke Ahmad, "Ya Ahmad, engkau berpendapat, aku dengar kau berpendapat orang yang tidak sholat kafir." "Iya." Kan hadisnya jelas. Hadisnya jelas, al-ahdul ladzi bainana wa baina al-kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat dia kafir. Kafir. Nah, cara masuk Islamnya gimana? Ya dia syahadat. Kata Imam Syafi'i, dia tidak mengingkari syahadat. Gimana bisa masuk Islam lewat pintu yang dia enggak pernah keluar dari pintu itu?
Dia kan kafirnya lewat sholat. Berarti nggak bisa pakai pintu syahadat, wong dia nggak mengingkari syahadat. Ya kalau gitu masuk Islamnya sholat. Kata Imam Ahmad, kata Imam Syafi'i, sholatnya orang kafir nggak sah, karena dia masih kafir. Pusing Imam Ahmad. Tapi apakah Imam Ahmad berubah? Enggak. Meskipun terpojok tetap aja yang nggak sholat kafir. Karena Imam Ahmad tidak menggunakan analisis di dalam memahami hadis tadi. Bunyi hadisnya, man taraka shalah faqad kafar, ya udah. Jadi saya ingat betul di kelas saya dulu 30 tahun yang lalu. Itu pembahasan hadis tadi itu 6 kali pertemuan. Karena dosen saya ada satu anak yang maksa harus kafir. Kita semua enggak setuju. Loh gimana kafir? Ntar gimana pas cerai? Ininya Syafi'iyalah yang memecahkan hadis tadi. Sehingga melahirkan konsep. Jadi Syafi'i itu kan kalau ada ketemu hadis, ini maknanya gini. Tapi masalah yang muncul 1, 2, 3, 4, 5 ini gak mungkin tercover oleh hadis begini. Berarti maknanya kemana? Dicari. Itu namanya, akhirnya lahir istilah setelah itu namanya al-kufru duna kufrin. Kafir tapi tidak sampai keluar dari agama. Nah, itu sama dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Masih ingat enggak dulu pernah ada dai-dai tahun 80-an yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Fair. Ya, lah terus gimana? Cerai istrimu, enggak boleh waris, enggak boleh dikuburkan di tempatnya orang muslim. Tapi kuburannya Malang ke utara, enggak boleh ke barat. Wong kafir sudah. Se-Indonesia Raya ini kafir-kafir coba. Imam Syafi'i memecahkan hadis tadi dan memecahkan ayat tadi. Jadi ada namanya al-kufru duna kufur. Kafir tapi enggak kufur yang pokok. Nah, itu namanya al-kufrul ladzi la yakhruju sahibuhu minal millah. Kufur yang tidak mengeluarkan orangnya dari agama. Enak enggak jadinya? Alhamdulillah jadi enggak jadi kafir. Tapi kata Imam Syafi'i yang enggak salat maka harus dituntut untuk taubat dan segera dia salat seketika itu. Kok tidak? Dibunuh, sama aja. Sama aja. Karena itu menentang pokok-pokok ajaran agama. Tapi intinya itu dialog, meskipun mentok, tapi dua-duanya nggak bisa keluar dari pendapatnya. Ngerti? Jadi tidak semua dialog mentok, yang kepentok kalah. Enggak, tetap punya pendapat karena dia punya dasar lain yang bukan menggunakan pendekatan logika itu. Itu sama dengan Umar sama Abu Bakar. Abu Bakar enggak menafikan dalil itu, tapi Abu Bakar menggunakan dalil yang lain, sama. Imam Ahmad enggak menafikan logika itu, tapi dia menggunakan dasar itu yang menurut dia mengkafir. Man taraka sholata faqad kafar. Itu gimana? Imam Ahmad enggak punya ini kafir, tidak kafir, tidak kafir. Itu kan Imam Syafi'i yang punya panjang analisisnya beliau. Imam Ahmad kan cenderung teks kan, memang dia ahli hadis. Bisa dipahami ya? Nah, jadi akhirnya nanti di dalam kebenaran syariat itu ada yang qat'i, nah yang itu namanya muttafaqun alaih. Bahkan tidak boleh ada perbedaan. Bahkan perbedaan di bab qat'i bisa menyebabkan orangnya keluar dari agama. Menurut aku salat itu bukan 5 waktu, 6 aja deh. Salat witir dijadiin wajib karena Rasul itu wajib. Ya bisa jadi berisiko. Paham ya? Dan macam-macam. Tapi kalau doni. Nah, kejadian di lapangan karena tidak memahami peta begini, seakan-akan kebenaran agama itu satu paket. Ini menyebabkan beragama jadi konflik. Karena cara berpikirnya yang kekanak-kanakan. Gitu. Udah tahu ada doni. Jangan-jangan enggak pernah paham ada doni. Doni itu masih doni. Sesuatu, jadi di dalil itu ada 2 kategori. Ada kalau didetailin ada 4 kategori. Qat'iyyu tsubut, qat'iyyu dalalah. Qat'iyyu tsubut, dzanniyyu dalalah. Dzanniyyu tsubut, dzanniyyu dalalah. Dzanniyyu tsubut, qat'iyyu dalalah. Dzanniyyu tsubut, dzanniyyu dalalah. Pusing toh. Pusing. Pokoknya gitulah. Dalil Quran Sunnah yang bahwa dia itu turun dari Allah atau Rasul itu pasti. Nah itu berarti Quran.
Dan maknanya pasti, tidak lebih daripada satu. Contohnya, qul huwallahu ahad. Atau hadis mutawatir, itu pasti. Dan maknanya satu. Ya, itu namanya qat'iyyu tsubut, qat'iyyu dalalah. Tsubut itu kepastian bahwa itu datang dari Allah atau Rasul. Kemudian ada namanya qat'iyyu tsubut, dzanniyyu dalalah. Pasti datangnya dari Allah atau dari Rasul, tapi dzanniyyu dalalah, maknanya itu tidak pasti. yakni lebih daripada satu. Contohnya di Quran beberapa ayat. Misalnya aula mastumun nisa, terkenal itu contoh. Atau kau menyentuh wanita. Menyentuh itu di dalam bahasa Arab itu Quran pasti, berarti benar kan? Tidak ada Quran yang enggak benar. Sip, tidak ada Quran hasan, enggak ada Quran semuanya ya pasti, enggak ada sahih hasan dhaif ya enggak ada lah. Sip ya. Tapi makna aula mastumun itu dua sejak zaman dulu. Nah, Quran ini menggunakan makna yang mana? Kan Quran turun dengan bahasa Arab terutama dipahami oleh orang Quraisy. Orang Quraisy itu memahami lamasa itu dua. Ada mengatakan sentuhan biasa, ada mengatakan sentuhan jima. Nah, Quran ini maknanya kemana? Nah, kan cari. Akhirnya dua. Nah, Imam Syafi'i sentuhan batal. Lebih karena hati-hati. Imam Ahmad, Imam Malik enggak batal. Karena enggak jima. Dasarnya jelas, Rasul mencium Aisyah. Qabbala Rasulullah ba'da azwaji thumma kharaja ila salam tawadda, kata Aisyah. Rasul mencium salah satu istrinya, kemudian keluar salat dan dia tidak wudu. A anti ya Aisyah wa dhahikat. Apa engkau? Dhahikat, berarti yang dicium dia. Dia menceritakan kejadian dirinya. Tapi sahabatnya pintar. A anti ya Aisyah wa dhahikat. Berarti Aisyah yang dicium. Nabi enggak wudu. Lah itu nyium. Bukan sekedar sentuhan, nyium. Enggak batal. Imam Ahmad datang belakangan mulai metain. Oh, kalau sentuhannya ada syahwatnya maka batal. Kalau sentuhannya enggak ada syahwatnya, yang repot ini syahwat apa enggak? Ah, gitu. Itu jadi repot itu. Jadi pendapat Imam Ahmad belakangan itu akhirnya dipraktek susah dipraktekin. Itu namanya hukum yang susah dipraktekin. Kalau nyium ada syahwatnya batal. Pertanyaannya, Bu, aku tadi ada syahwatnya enggak, Bu? Lah enggak ngerti aku lah. Bapak ada syahwatnya apa enggak gitu. Jadi makanya, tapi ala kulli hal itu pendapat Imam Ahmad. Itu contoh yang disebut dengan dzanniyu tsubut. Ada dzanniyu tsubut qat'iyyu dalalah ya. Secara dasar itu dzanni karena hadis ahad, tapi maknanya pasti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis ahad bukan hadis mutawatir. Atau dzanniyu tsubut dzanniyu dalalah secara dalil itu belum pasti apakah itu sahih atau enggak sahih. Contohnya hadis kunut subuh, makanya jadi perkara. Imam Ahmad membid'ahkan, Syafi'i mensunnahkan. Itu guru murid. Ente enggak usah ikut-ikut. Wong ente pengikut atau ikut-ikut. Ente mau ngikuti aja terserah. Gitu. Itu guru murid. Muridnya membid'ahkan, gurunya mensunnahkan. Coba gimana coba? Itu sama-sama orang pintar dan sama-sama tinggal di Arab. Makanannya korma, enggak makan kesemek. Iya bayangin coba. Makanya aku pernah ketemu khusus yang hadis ini tuh, aku pernah ketemu salah satu dokter fikih awal-awal dulu, Syekh. Semua ulama hadis itu sebagian besar ulama hadis itu yang belakangan ya, itu mazhabnya Syafi'iyah, sebagian besar. Itu mereka melihat hadis kunut tuh gimana mereka? Gitu. Itu kan jelas dhaif. Wah, ternyata emang di Syafi'iyah itu dhaifnya hadis kunut itu dianggap naik jadi hasan li ghairihi. Oh, pantesan dipegang. Nah, kata mazhab Imam Ahmad, justru kalau ada hadis dhaif, penguatnya dhaif, yang menunjukkan semakin dhaif. Gitu doang cara berpikirnya. Orang bodoh bawa berita. Ini sekelas pintar semua, dia bodoh doang. Nanti ada kuliah jam 2. Yang pintar-pintar enggak ngomong kayak gitu. Terus ada yang bodoh lagi. Iya, jam 2. Ini berarti berita semakin muat atau berita semakin melemah? Nah, itu sudut pandang kan. Orang bodoh nguatin orang bodoh, menguat tetap semakin melemah. Lah, ini ceritanya kan dari orang bloon semua, dua-duanya jangan. Ini memang cerita bloon nih, ngerti enggak? Nah, itulah hadis kunut itu hasan li ghairi Syafi'iyah, Imam Ahmad tetap dhaif. Jadi sampai sekarang. Nah, Bapak-bapak enggak usah ikut ribet.
dalil juga nggak ngerti, ikut ribet, ikuti aja sudah. Gitu. Yang penting udah tahu cara berpikirnya kan? Karena itu dzanniyut tsubut. Ada namanya dzanniyut tsubut, dzanniyut dalalah. Udah tersebut dzanniyut dalalah lagi. Contohnya kayak banyak sekali yang hadis tadi itu maknanya memang lebih daripada satu. Itu menyebabkan pada waktu penetapan hukum otomatis berbeda. Kesimpulannya, kebenaran syar'i ada dua kategori, qat'i dan dzanni. Di dzanni berpeluang untuk berbeda. Jadi berbeda itu tidak menafikan kebenaran. Nah, gitu maksud saya. Loh, bener kok beda-beda? Itu mirip pertanyaan salah satu direktur di 42 Pak. Masih ingat itu? Tahun 2006 atau berapa? Ustaz, saya tuh kalau belajar agama semakin pusing. Lah kok bisa pusing? Begitu kita mendalami akhirnya banyak pandangan para ulama. Saya cerita. Bapak masuk Jakarta tahun berapa? Ya udah lama. Dulu awal-awal masuk Jakarta itu pusing enggak sama jalanan Jakarta? Pusing. Sekarang enggak pusing. Nah, macam itulah. Kalau Bapak awal-awal kok ngerasa pusing sama agama, berarti Bapak pemula. Tuh. Tapi kalau Bapak terus menyelami, lama-lama ngerti. Jalan tikus saja ngerti Bapak. Dan itu enggak pusing. Pokoknya nanti ketemunya Depok aja. Gitu. Bisa tidak ikut jalan yang kena min plus apa itu, ganjil genap itu, ketemu tiba-tiba sampai aja langsung ke Gandul gitu. Nah, itu karena Bapak saking pinternya gitu. Jadi kalau Bapak masih pusing sama jalan Jakarta itu berarti sama Bapak masih kampung. Nah, itu mirip. Kampungan di beragama berarti masih. Paham ya? Nah, yang menarik ketika kita bicara kebenaran agama syariat kan ujung dari kita bertindak benar itu kan agar kita diterima amalnya, betul ya? Kan betul kan? Karena itu intinya agar diterima. Dan penerimaan amal ternyata tidak hanya dari sini. Ada satu klausul besar di setiap tindakan yang bisa diterima dan itu bukan medan di perdebatan logika, tapi di ilmu hati. Ikhlas enggak kita? Halo, enggak? Salatmu khusyuk enggak? Khusyuk enggak dibahasan nong panjang cerita. Ini doni kotiga khusyuk bahasanya sudah semua sepakat bahasanya itu. Di bab-bab gitu. Salatmu khusyuk enggak? Untuk salatmu mengikuti sunnah enggak khusyuk, ditolak. Dia itu udah berdebat 10 tahun untuk dapat ikuti salat yang paling sunnah. Ujug-ujug ditolak karena enggak ada khusyuk. Sip. Jadi masih ada klausul lain yang harus kita cari. Makanya nggak usah berlebihan beragama, normal aja. Karena yang kita kerjakan nggak akan banyak. Kita udah mentok aja, ternyata kecil nilainya. Ini panjang cerita saat sampai ngotot ini kecil gitu. Masih ada kewajiban lain di luar bab seperti ini. Tapi seandainya kau sudah ikhlas, kau udah khusyuk, udah lengkap deh, amal diterima. Pertanyaan yang paling inti, apakah membuatmu masuk surga? Ayo. Apa membuat masuk surga? Kan intinya kita beramal agar Allah terima. Nanti agar Allah masukkan kita ke surga, Allah ridai. Pertanyaan, kalau amalmu paling benar sak dunia, paling ngikuti Rasul sak dunia, paling khusyuk sak dunia, emang bisa masuk surga? Bisa dengan amalmu? Amal buat masuk surga? Enggak. Jadi amalnya ada gunanya enggak? Enggak ada gunanya. Jadi panjang ini enggak ada gunanya. Orang masuk surga karena rahmatnya. Makanya jangan sampai beragama mengundang murka Allah. Mau beragama kok mengundang murka Allah. Karena begitu kau beragama kau malah keluar sifat-sifat buruk, kesombongan, mencaci, perpecahan, dan macam-macam yang mengundang murkanya Allah. Makalah beragamalah yang mengundang rahmat Allah. Pertanyaannya, kalau gitu aku ngawur aja. Oh enggak boleh, kamu wajib bertindak benar. Betul ya? Gitu. Alaikum bisunnati. Harus ikuti sunnah. Nah kan kalau bertindak benar belum tentu masuk surga. Nah, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Dan Allah Maha Adil. InsyaAllah kalau perbuatanmu bagus, Allah terima, Allah masukkan kau ke surga. Insyaallah. Kalau yang berbuat benar aja nggak ada jaminannya, gimana yang berbuat ngawur? Semakin nggak ada jaminannya. Jadi itulah cara berpikirnya. Beragamalah dengan cara yang baik, yang mengundang
rahmatnya Allah. Karena kita menggunakan cara berpikir yang benar, yang dulu dipahamkan oleh para ulama sejak salafus saleh, sejak zaman awal. Sehingga akhirnya beragama menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.